5 stadium terbesar di Asia Tenggara. Pengen tahu daftarnya? Simak terus video ini sampai selesai. Kalian masih ingat video aku yang ini? Jika di video tersebut aku ngebahas soal 10 stadium terbaik dan terbesar di Malaysia, kali ini aku bakal ngebahas soal 5 stadium terbesar di Asia Tenggara. Wow, ini benar-benar bakal menjadi pengetahuan baru banget buat aku, karena aku awal banget soal bola guys. Benar-benar excited banget untuk nonton videonya. Sekarang kita langsung lihat videonya. Tapi make sure sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik dulu subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Follow juga Instagram aku Adam PRP, linknya di deskripsi video aku. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka. Sepak bola tak diragukan lagi ya, merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Bisa dipastikan, betul banget. Kamu pergi, kamu tidak akan menemukan negara manapun tanpa penggemar sepak bola, terlebih lagi di kawasan Asia Tenggara. Dengan semakin banyaknya penikmat dan jumlah penonton sepak bola, tak heran banyak kita lihat pembangunan stadion sepak bola besar dengan struktur unik dan semakin desain besar, khusus semakin untuk bagus. menampung orang sebanyak mungkin. Apalagi saat ini sepak bola sedang menduduki puncak bisnis olahraga di dunia, terutama di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia, tak terkecuali Asia bagian Tenggara. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapasitas penonton atau tempat duduk. Oke, inilah 5 stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Aku berharap banget Indonesia bisa masuk. Ini berdasarkan ini ya guys, tempat duduk gitu, kapasitas penonton. 5. Morodok Teko Nasional. Morodok Teko, di mana nih? Stadion yang pertama ini berlokasi di kota Phnom Penh, negara Kamboja. Yang mana stadion ini merupakan venue utama dari Kompleks Olahraga Nasional Morodok Teko. Kompleks Olahraga Nasional Morodok Teko sendiri dibangun khusus untuk Kamboja yang akan menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games tahun 2023. Ini keren banget sih, sumpah. Nah, Stadion Morodok Teko Nasional merupakan stadion sepak bola dan atletik. Stadion ini mulai dibangun pada Agustus tahun 2017 dan selesai pertama kali dibuka pada Agustus tahun 2021. Masih 1 tahun Stadion yang ini lalu dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok, China State Construction Engineering Corporation, yang mana pemerintahan Tiongkok memberikan 1,1 miliar yuan Tiongkok atau sekitar 160 juta dolar Amerika untuk pembangunan stadion. Kalau dilihat-lihat, memang struktur Stadion Nasional Morodok Teko didesain menyerupai kapal layar yang merupakan simbol hubungan antara negara Kamboja dan Cina. Karena orang-orang Cina pertama di Kamboja datang dengan kapal-kapal ini. Stadion ini memiliki struktur setinggi 39,9 meter dengan 2 struktur haluan yang menjulang tinggi setinggi 99 meter. Yang mirip kapalnya itu. Keseluruhan stadion didasarkan pada bunga Romduol dan parit yang mengelilinginya, mirip dengan yang digunakan di Angkor Wat. Stadion Morodok Teko Nasional memiliki kapasitas penonton atau tempat duduk sebanyak 75.000 orang. 75.000 bisa masuk ke sini. Besar banget. Nomor 4. Gelora Bung Karno. Next ada stadion yang sudah tak asing lagi, khususnya bagi kamu warga Jakarta. Dulunya dikenal dengan nama Stadion Utama Gelora Senayan. Stadion ini merupakan stadion serbaguna yang terletak di pusat Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat, Indonesia. Aku bangga banget, gila. Stadion Gelora Bung Karno mulai dibangun pada Februari tahun 1960. Emang udah lama banget. Arsiteknya yang merupakan putra bangsa Friedrich Silaban. Dialah yang juga mengarsiteki Masjid Istiqlal. Stadion GBK terkenal dengan desain fasad yang berbentuk cincin atau temu gelang yang dirancang untuk melindungi penonton dari sinar matahari dan meningkatkan kemegahan stadion. Ketika pertama kali dibuka sebelum event Asian Games tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk 110.000. Namun jumlah ini telah dikurangi selama 2 kali renovasi. Pertama pada tahun 2006 ketika Stadion GBK dipersiapkan untuk penyelenggaraan Piala Asia AFC tahun 2007. Kapasitas tempat duduk berkurang menjadi 88.306. Kemudian renovasi kedua ketika Stadion GBK menjadi tuan rumah event Asian Games dan Asian Para Games pada tahun 2018 yang lalu.
Untuk event ini, demi memenuhi standar FIFA, semua tempat duduk stadion yang ada diganti termasuk bangku yang tersisa, sehingga kapasitas tempat duduk berkurang menjadi 77.193, menjadikan Stadion GBK sebagai yang terbesar keempat di Asia Tenggara saat ini. Beda 2.000 doang sama Kamboja tadi 75.000 ya. Oke, tapi awalnya memang luas banget, cuman semakin dikurangi gitu guys. 3. Shah Alam Malaysia. Stadium. Ini yang kemarin aku reaction nih, yang di Selangor itu kan. Ada stadion multiguna yang berlokasi di kota Shah Alam, negara bagian Selangor, Malaysia. Ini unik juga nih bentuknya. Shah Alam Stadium merupakan stadion yang sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola, tetapi juga memiliki fasilitas untuk olahraga atletik. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1990 dengan biaya konstruksi yang mencapai 480 juta ringgit Malaysia. Kemudian pada tanggal 16 Juli tahun 1994, stadion ini akhirnya dibuka dan langsung menjadi markas klub sepak bola Selangor FC. Stadion yang diarsiteki oleh arsitek terkenal asal Malaysia, Hijaz Kasturi ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 80.372. Nah, desain stadion ini terinspirasi dari Stadion Hajduk Split yang terletak di kota Poljudi Split, Kroasia. Struktur rangka Shah Alam Stadium merupakan lengkungan yang berdiri bebas terpanjang di dunia, yang mana pada saat itu dibangun dengan teknologi terbaru. Hal ini membuat Stadion Shah Alam cukup populer pada waktu itu, sehingga tak hanya event-event olahraga, Shah Alam Stadium juga pernah mengadakan event lain, seperti konser musik, salah satunya konser band rock Bon Jovi pada tahun 1995. Jadi ini stadionnya multifungsi ya. Kita lihat kondisi sekarang, Shah Alam Stadium saat ini dalam keadaan rusak akibat kelalaian dalam pemeliharaan jangka panjang. Iya, kayak kurang terawat. Bahkan pada tahun 2020 kemarin, Malaysian Football League atau MFL mengumumkan bahwa Stadion Shah Alam mungkin dilarang menjadi tuan rumah pertandingan Liga Super Malaysia karena alasan keamanan yang timbul dari atap polikarbonat dan lapangan stadion yang dalam keadaan buruk. Walaupun begitu, kabarnya proses perbaikan stadion ini akan segera dilakukan. Akan segera diperbaiki. Menteri Besar Negara Bagian Selangor, Amiruddin Syari, menyatakan perbaikan stadion mungkin memakan biaya hingga 250 juta ringgit Malaysia. Tapi sayang banget kalau nggak diperbaiki ya guys, soalnya ini tuh bagus gitu arsitekturnya. 2. Jakarta International Stadium. Masuk lagi dong Indonesia. Stadion sepak bola terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan kapasitas tempat duduk jatuh kepada Jakarta International Stadium. Jujur Lik, keren banget. Seperti yang telah kamu ketahui, stadion yang satu ini masih sangat baru banget. Yang mana soft openingnya dilakukan pada tanggal 13 April yang lalu. Jakarta International Stadium, keren gak sih guys, sumpah. JIS, merupakan stadion sepak bola dengan retractable roof atau atap yang dapat dibuka ditutup yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Bahkan faktanya, Stadion JIS saat ini menjadi stadion retractable roof dengan kapasitas terbesar di benua Asia dan stadion retractable roof dengan kapasitas terbesar kedua di dunia, tepat di belakang Stadion AT&T di Arlington, Texas. Stadion JIS mulai dibangun pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Ya, masih baru banget. Kompleks stadion dibangun di atas lahan seluas 22 hektar dan bangunan stadion sendiri dibangun di atas lahan seluas 375,7 meter persegi. Jakarta International Stadium mampu menampung 82.000 penonton, menjadikannya sebagai stadion terbesar di Indonesia dan yang kedua di Asia Tenggara. Stadion Internasional Jakarta dibangun dengan standar FIFA untuk mengakomodasi berbagai kegunaan seperti konser musik dan acara seni selain sepak bola dan acara olahraga lainnya. Lapangannya pun dibuat dengan ukuran peraturan FIFA yaitu 105 x 68 meter dan menggunakan permukaan rumput hybrid. Keren banget sih. Rumput hybrid adalah kombinasi dari rumput Zoysia Matrella dan rumput sintetis Limonta Mixto yang diimpor dari Italia. Rumputnya dan aja juga digunakan di bidang pelatihan luar ruang. Dan Stadion JIS merupakan stadion sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki permukaan semi artifisial. Ini yang pertama. Selain itu, desain fasad Stadion JIS menampilkan pola bergaris harimau yang dirancang dengan warna dan maskot Persija. Sedangkan bentuk stadion sendiri terinspirasi dari pakaian tradisional Betawi. Stadion JIS memang akan menjadi kandang klub bola Persija Jakarta setelah pindah dari Stadion Gelora Bung Karno dan juga akan menjadi kandang timnas Indonesia setelah
kesepakatan antara PSSI dan PT Jakpro. Oke, jadi nanti Tak ada trek lari di lapangan, Persija jangan yang di sini. khawatir, karena Jakarta International Stadium ternyata juga dilengkapi dek observasi langit di sisi atap yang dapat dibuka. Dek ini dapat digunakan untuk jogging dan mendaki. Gila sih, komplit banget, keren banget, sumpah deh. Ini nomor 1 penasaran banget nih, nomor 1 negara mana nih? Oh, 1. Bukit Jalil Jalil National Stadium. Wow. Inilah stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara saat ini dengan Congratulations, Malaysia. kapasitas 87.411 penonton. Berlokasi di National Sports Complex Kota Kuala Lumpur, Stadion Bukit Jalil merupakan stadion serbaguna yang juga menjadi kandang tim sepak bola nasional Malaysia, The Malayan Tigers. Mulai dibangun pada tahun 1995, Stadion Bukit Jalil dibuka pada Juli tahun 1998. Udah lama Pada banget saat ini. itu secara resmi diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 11 Juli 1998 menjelang event Commonwealth Games di tahun yang sama. Sejak saat itu, stadion ini seringkali menjadi tempat utama untuk acara multi olahraga internasional lainnya, seperti SEA Games tahun 2001 dan 2017, pertandingan sepak bola internasional Malaysia, final kompetisi sepak bola tingkat nasional seperti Piala FA Malaysia, acara atletik, dan juga konser musik. Iya, konser musik juga. Selain lapangan berukuran Katanya 105 x 68 Billie meter Eilish. berpermukaan kawgrass, Stadion Bukit Jalil juga dilengkapi dengan 9 jalur trek sintetis sepanjang 400 meter. Jalur pemanasan 6 x 60 meter, studio siaran, dan papan skor matrix kelengkap video banget sih. berwarna. Nah, stadion termasuk kompleks olahraga nasional saat ini terus mengalami renovasi dengan biaya gabungan 1,34 miliar ringgit Malaysia sebagai bagian dari proyek KL Sports City dalam 2 tahap. Gila. Tahap 1 telah selesai untuk SEA Games 2017 kemarin. Dengan desain fasad baru yang dirancang perusahaan desain Amerika Populos yang menutupi bagian luar stadion dengan kisi-kisi vertikal bengkok yang dilengkapi lampu LED serta warna kursi dengan desain kuning hitam dan fasilitas yang ditingkatkan. Setelah ASEAN Para Games 2017, proyek 2 atau tahap 2 pun akan dimulai. Pada tahap ini, Stadion Bukit Jalil nantinya akan dilengkapi dengan retractable roof, retractable seats, ventilasi yang nyaman, serta berbagai fasilitas olahraga terbaru. Pokoknya bakal terus direnovasi banget kayaknya tuh Bukit Jalil. Tapi jujur nih keren banget sih. Jadi, itulah dia 5 stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara versi top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Harus banget guys, kalian subscribe channelnya Top 5 Merdeka dan nonton video-video lainnya. Banyak banget video-video menarik di channel Top 5 Merdeka. Kita sudah saksikan bersama, itulah guys, 5 stadion terbesar berdasarkan tempat duduk ya, atau kapasitas penonton gitu. Dan alhamdulillah banget stadion di Indonesia ada 2 yang masuk ke dalam daftarnya. Malaysia juga ada 2, gila keren banget sih. Jika melihat struktur-struktur bangunan dari stadion-stadion tersebut mempunyai keunikan masing-masing ya guys ya. Cuman ada beberapa stadion yang sepertinya memang perlu segera diperbaiki supaya bisa berfungsi kembali dengan baik. Ini menjadi pengetahuan baru banget buat aku, terutama apalagi aku kan tadinya agak awam soal bola gitu. Jadi setelah nonton kayak gini tuh jadi lumayan nambah pengetahuan banget. Jadi mungkin ini saja video reaction aku tentang 5 stadion terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat teman-teman yang suka video aku, boleh di like, di komen, dan share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku Adam PRP, linknya di deskripsi video aku. Oke, saya Adam PRP pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.